Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Somaju Nurfadilah dengan NIM 203210193, Sinta Dwi Lestari 203210199 dan Syaula Fitriah Rani dengan NIM 203210210. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Keragaman Sosial, Ekonomi, Pendidikan Budaya dalam Masyarakat. Yang pertama yaitu keragaman sosial budaya. Dari keragaman sosial budaya, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia senang dalam bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut KBBI milik WJS Purwadarminta, arti kata sosial ialah segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, atau juga berarti senang memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan budaya berasal dari kata budya yang artinya akal budi. Budaya diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Dengan demikian, keragaman sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga hal tersebut mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Semakin banyak budaya di Indonesia, maka semakin banyak pula sukunya. Yang pertama ada keragaman bahasa, ialah variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing orang atau di masing-masing daerah. Yang kedua, keragaman rumah adat. Keragaman ini timbul akibat adanya perbedaan geografis. Contohnya, suku di daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang pasti berbeda dengan suku di daerah pantai. Yang ketiga, keragaman upacara adat. Indonesia memiliki banyak adat dan budaya. Hingga saat ini, banyak upacara tradisional yang masih dilaksanakan di daerah asalnya masing-masing. Yang terakhir ada kesenian daerah. Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai keunikan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan lain-lain. Kesenian daerah dapat berupa tarian daerah, lagu daerah, senjata khas, makanan khas, dan lain sebagainya. Berikut terdapat contoh keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama ada keragaman bahasa. Di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Di antaranya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keragaman rumah adat. Contohnya ada tongkonan di Sulawesi Selatan. Kemudian keragaman upacara, contohnya adat Ngaben di Bali. Yang terakhir ada kesenian daerah. Yang pertama tari khas dari Ponorogo yaitu tari reog. Kemudian senjata khas dari Papua yaitu pisau belati. Yang ketiga ada makanan khas dari Palembang yaitu pempek dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu keragaman ekonomi. Definisi dari keragaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan dari tingkat ekonomi. Keberagaman ekonomi berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya, dan kegiatan ekonomi berkaitan dengan upaya dan daya manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Aktivitas ini dilakukan demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Menurut buku PPKN Harmoni Keberagaman dan Pilihan Negara Kemendikbud 2020, setiap manusia akan memenuhi kebutuhan hidup dengan caranya sendiri. Jalan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup juga pastinya berbeda. Sementara itu, sisi
pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jabatan, dan posisi seseorang turut mempengaruhi taraf hidup dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dalam modul beda tapi sama, harmoni dalam keberagaman Kemendikbud 2017, kondisi yang terdapat pada wilayah tempat tinggal penduduk akan mempengaruhi keberagaman ekonomi. Jenis-jenis usaha yang memunculkan kegiatan ekonomi menyesuaikan keadaan yang ada di sana. Setiap penduduk akan menjalankan pekerjaannya sesuai usaha ekonomi yang dijalankannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keberagaman ekonomi di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada pertanian. Di Indonesia yang kaya dengan lahan subur, banyak masyarakat menguntungkan dengan bertani. Beberapa cara bertani pun dilakukan seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan di Indonesia terbagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Hasil dari perkebunan negara ini sangat beragam, seperti contoh ada karet, kelapa sawit, kopi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peternakan. Usaha peternakan terbagi menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Yang keempat ada perikanan. Usaha perikanan terbagi atas perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat akan dikelola di perairan darat, sedangkan perikanan laut dilakukan melalui tambak-tambak yang dibuat di air laut. Yang kelima yaitu kehutanan. Hutan ini sebagai penjaga keseimbangan alam. Selain itu, hutan memiliki berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, seperti kayu, rotan, damar, dan sebagainya. Yang keenam ada pertambangan. Barang tambang yang bernilai ekonomis dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, bukan logam, dan sumber energi. Barang tambang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh ada perindustrian. Kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Barang ini menjadi salah satu pintu kegiatan ekonomi, hasil produksi yang diperjualbelikan untuk menggerakkan perekonomian dan memenuhi permintaan pasar. Yang terakhir ada perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di tingkat internasional terjadi aktivitas ekspor dan impor. Di tingkat mikro perdagangan menjadi andalan baik UMKM untuk memenuhi kebutuhan harian. Selanjutnya yaitu keberagaman dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi keragaman dalam pendidikan, yaitu kata budaya atau biasa disebut dengan kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultural. Keberagaman lembaga pendidikan merupakan suatu paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyaknya kebudayaan. Keragaman ini juga sering disebut dengan perasaan nyaman yang dibentuk oleh suatu pengetahuan, yang dimana pengetahuan ini dibangun oleh keterampilan yang mendukung suatu proses komunikasi yang lebih efektif dengan setiap orang atau melibatkan sekelompok orang yang memiliki berbeda dengan latar belakang. Keberagaman ini secara luas biasanya mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu tujuan keberagaman dalam pendidikan. Yang pertama ada pengembangan literasi etnis dan budaya. Di sini, pengembangan literasi etnis dan budaya mempelajari tentang berbagai latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Yang kedua ada perkembangan pribadi. Di sini perkembangan pribadi menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang lebih positif, dan kebanggaan pada identitas pribadi siswa, di mana di sini pemahaman lebih baik untuk tentang diri
yang berkontribusi tentang keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Yang ketiga ada klarifikasi nilai dan sikap. Klarifikasi nilai dan sikap ini merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh berkembang lebih lanjut lagi. Yang keempat ada kompetensi keberagaman. Dengan kita mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya dalam mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku pada siswa. Tujuan keberagaman dalam pendidikan yang kelima yaitu kemampuan keterampilan dasar. Di sini kemampuan keterampilan dasar yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran dalam melatih kemampuan keterampilan siswa yang berbeda secara etnis dengan memberikan materi atau teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir siswa yang berbeda secara etnis. Yang keenam yaitu ada persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan persamaan keberagaman dan keunggulan pendidikan yaitu berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih fisiologis. Untuk menentukan sumbangan kooperatif terhadap kesempatan belajar, pendidik harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Yang ketujuh ada memperkuat pribadi untuk reformasi sehat, di mana tujuan ini akan melengkapi pemahaman sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak. Yang kedelapan yaitu memiliki wawasan kebangsaan. Dengan kita mengetahui kekayaan budaya bangsa itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Dengan itu, pendidikan multikultural perlu menambahkan materi, program, dan pembelajaran untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi, dan stereotipe. Dan yang terakhir yaitu hidup berdampingan secara damai. Dengan kita melihat perbedaan seluruhnya sebagai sebuah keniscayaan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya, fungsi keberagaman dalam pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memberikan konsep diri yang jelas dan mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu membantu mengalami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga ada membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Dan yang keempat yaitu membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.